Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahu ni'matu wa lahul fadlu wa lahus sana'ul hasan. Wa salawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fi niyyati wal qawli wal amal. Wa ba'du. Ila Nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin, khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Syekh Ahmad Ar-Rifa'i wa Syekh Baha'iddin Naqsyabandi wa Syekhina Abdullah Al-Harari wa ila arwahi muassisi jam'iyyati Nahdlatul Ulama Syekh Muhammad Hashim Ash'ari wa Syekh Bisri Sansuri wa Syekh Abdul Wahab Hasbuah wa ila arwahi jami'i ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis ilmu. Sebuah majelis yang menjadi salah satu taman dari taman-taman surga. Barang siapa yang menghadirinya, insyaallah para malaikat akan memintakan ampunan untuknya. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni seluruh dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin rahimakumullah. Pada pagi hari ini kita masih dalam pembahasan seputar masalah zakat. Ayat yang akan kita baca penafsirannya adalah Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 267. Surat Al-Baqarah ayat 267. Qala Allah Ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard wa la tayammamul khabitha minhu tunfiqun. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min tayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardi wa la tayammamul khabitha minhu tunfiqun. Aslun fi wujubi zakati fi mali tijarati
waz-zuru'i wath-thimari wal ma'din. Kita ikhlaskan niat kita lillahi ta'ala. Ayat ini Al-Baqarah 267 adalah dalil tentang wajibnya zakat dalam perdagangan, pertanian, buah-buahan, dan ma'din, barang tambang. Nah, mengandung 3 jenis zakat. Yang pertama adalah perdagangan, dipahami dari firman Allah, min thayyibati ma kasabtum. Ini dipahami dari sini adalah zakat perdagangan. Kemudian wa mimma akhrajna lakum minal ardi, dan dari yang telah kami keluarkan untuk kalian dari bumi. Yang keluar dari bumi itu adalah zuru', yaitu biji-bijian berupa bahan makanan pokok, kemudian buah-buahan, kemudian ma'din. Ma'din atau barang tambang itu adalah emas dan perak yang ditemukan dari tempat diciptakannya di situ. Artinya emas perak itu diciptakan di situ, kemudian kita menambangnya, mengambilnya dari tempatnya. Itu yang disebut dengan ma'din. Hadirin hadirat rahimakumullah. Pertama kita akan membaca tafsir Al-Baghawi. Qala Al-Baghawi fi tafsirihi, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ay min khiyarin. Qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu wa Mujahid min halalat. Thayyibat dalam ayat ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibat artinya adalah dari yang terbaik, dari harta hasil pekerjaan kalian, dari harta hasil dari perdagangan kalian yang terbaik. Itu makna thayyibat menurut sebagian ulama. Sebagian ulama yang lain mengatakan seperti Ibnu Mas'ud dan Mujahid, tilmid murid dari Ibnu Abbas, min thayyibati artinya min halalati ma kasabtum. Artinya infakkanlah dari hasil pekerjaan kalian yang kalian lakukan berupa perdagangan yang halal. Yang halal. Jadi thayyibat bisa diartikan oleh sebagian ulama dengan artinya harta yang terbaik, sebagian mengatakan harta yang halal. Itu tentang makna thayyibat. Ma kasabtum bitijarati was-sina'ah. Ma kasabtum artinya harta terbaik atau hasil dari pekerjaan kalian yang terbaik atau yang halal. Pekerjaan itu bisa berupa perdagangan atau industri secara umum. Wa fihi dilalatun ala ibahatil kasbi wa annahu yanqasimu ila thayyibin wa khabithin. Pertama dipahami dari ayat ini, dari ayat min thayyibati ma kasabtum, dipahami dari ayat ini bahwasanya boleh bagi seseorang untuk kasab, untuk bekerja, mencari rizki, penghasilan itu adalah sesuatu yang diperbolehkan. Jadi kalau seseorang itu kemudian berusaha bekerja dengan berbagai macam bentuk pekerjaan, seperti misalnya berdagang atau usaha-usaha lain, misalnya dia sebagai tukang, misalnya dia sebagai membuat penghasilan industri dan seterusnya, itu adalah sesuatu yang diperbolehkan.
Nah, tetapi pekerjaan-pekerjaan itu ada yang thayyib, ada yang khabith, ada yang baik dan ada yang buruk, ada yang halal dan ada yang haram. Nah, sehingga di sini diberikan qaid, diberikan batasan min thayyibati ma kasabtum. Ini menunjukkan bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang itu ada yang thayyib, ada yang baik, ada yang tidak. Ada yang halal, ada yang tidak. Nah, yang dikeluarkan zakatnya adalah hasil dari pekerjaan yang halal. Dari hasil dari pekerjaan yang halal. Hasil dari, kalau dalam masalah ini, dari hasil perdagangan yang halal. Karena perdagangan kita mengetahui ada yang halal, ada yang tidak. Artinya kalau seseorang secara zahirnya melakukan suatu akad jual beli, tetapi tidak semuanya kemudian memenuhi ketentuan-ketentuan syarak. Kalau tidak memenuhi ketentuan syarak, kan berarti hasilnya menjadi haram, tidak halal. Karena jual beli sebagaimana juga muamalah yang lain, itu ada aturan-aturannya dalam Islam. Apa saja yang boleh diperjualbelikan, apa saja yang tidak boleh diperjualbelikan, bagaimana syarat dan rukunnya, itu ada dalam jual beli. Itu kalau itu dipenuhi, maka hasilnya dikatakan min thayyibati ma kasabtum. Tetapi apabila tidak, maka berarti kan itu bukan termasuk hasil dari perdagangan yang baik atau yang halal. Wa zakatu wajibatun fi malit tijarah inda aktsari ahli ilmi. Zakat itu wajib dalam harta perdagangan. Menurut sebagian besar ulama, perdagangan itu apa? Apabila seseorang itu membeli untuk kemudian dijual, beli lagi untuk dijual, beli lagi untuk dijual. Taklibul mal. Jadi ada seperti itu, bukan sekedar beli kemudian untuk dipakai. Itu namanya bukan dagang. Jadi kalau dagang, seseorang itu membeli suatu barang kemudian untuk dijual lagi. Beli lagi, dijual lagi dalam rangka untuk mencari keuntungan. Itu yang disebut dengan dagang. Misalnya dagang pakaian, maka kamu membeli pakaian dari orang lain, kemudian misalnya kamu beli pakaian dari orang lain 100.000, kemudian kamu jual 150.000 ke orang lain. Nanti beli lagi, dijual lagi, beli lagi, dijual lagi dalam rangka untuk mencari keuntungan. Itu yang disebut dengan tijarah atau dagang. Yang seperti itu hukumnya apa? Boleh, jelas ya, jelas boleh. Karena dalam Al-Quran sudah disebutkan ahallallahul bai'a, Allah telah menghalalkan jual beli. Wa harramar riba, dan Allah telah mengharamkan riba. Dan apabila seseorang kemudian melakukan perdagangan, jual beli, dia berprofesi sebagai seorang pedagang, dagang apa saja, maksudnya yang halal yang tadi sudah kita sebutkan, apakah dia dagang pakaian, apakah dia dagang barang-barang hasil pertanian, apakah dia dagang tentang hasil-hasil peternakan, maka dia wajib untuk mengeluarkan zakatnya apabila telah memenuhi ketentuan-ketentuan tertentu. Benda-benda yang yang dari sisi bendanya itu tidak wajib dikeluarkan zakatnya, apabila diperdagangkan maka menjadi wajib dikeluarkan zakatnya, bukan karena barangnya tetapi karena perdagangannya. Misalnya pakaian, kita memiliki pakaian yang sangat banyak di rumah, maka itu tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Tapi kalau kita dagang pakaian, maka menjadi kita wajib mengeluarkan zakat. Misalnya barang-barang makanan seperti sayur-sayuran, seperti misalnya
sawit dan sebagainya. Dari sisi bendanya dia tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Karena yang wajib dikeluarkan zakatnya dalam pertanian itu adalah hasil pertanian yang berupa biji-bijian yang menjadi bahan makanan pokok atau buah-buahan yang tertentu pada kurma dan anggur. Selain itu tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Tapi kalau ada orang itu menjadi pedagang sawit atau pedagang rambutan, pedagang mangga, pedagang apalagi jeruk dan sebagainya, maka dia menjadi wajib mengeluarkan zakatnya dengan ketentuan-ketentuan tertentu. Petani jeruknya nggak wajib mengeluarkan zakatnya, tetapi pedagang jeruk wajib mengeluarkan zakatnya. Petani sawitnya tidak wajib mengeluarkan zakatnya, tapi toke sawit yang jual beli sawit dia wajib mengeluarkan zakat. Bukan zakat sawitnya, tetapi zakat perdagangan sawit. Jadi benda-benda yang pada dasarnya tidak wajib untuk dikeluarkan zakatnya, itu menjadi wajib apabila itu diperdagangkan. Orang yang beternak ayam, dia tidak wajib mengeluarkan zakatnya. Orang yang beternak bebek, dia tidak wajib mengeluarkan zakatnya. Karena binatang ternak yang wajib dikeluarkan zakatnya itu hanya tertentu 3 saja, yaitu unta, sapi, dan kambing. Maka peternak ayam dia tidak wajib mengeluarkan zakat ternak ayam. Tapi pedagang ayam dia wajib mengeluarkan zakatnya. Kalau ada seseorang bisnisnya adalah jual beli ayam, atau bisnisnya jual beli bebek atau burung puyuh dan sebagainya, maka dia wajib mengeluarkan zakatnya sebagai zakat perdagangan, bukan zakat ayam atau bukan zakat ternak bebek dan seterusnya. Hadirin rahimakumullah. Nah, jadi para ulama mengatakan bahwa harta hasil perdagangan, harta perdagangan itu wajib untuk dikeluarkan zakatnya berdasarkan ayat ini, yaitu ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Hasil yang baik dari apa yang telah kalian kerjakan. Artinya pekerjaan yang telah kamu lakukan, yaitu berupa dagang. Wa ba'dal hauli yuqawwamu al-aradu fayukhraju min qimatiha rub'ul ushri idza kana qimatuha 20 dinaran aw mi'atai dirhamin. Di sini ada syarat haul. Ada syarat haul. Haul itu sudah 1 tahun. Haul itu sudah 1 tahun. Itu yang dimaksud dengan haul. Kalau seseorang itu berdagang, kemudian dimulai dari dia dagang, mulai dagang, sampai 1 tahun, setelah ini nanti yuqawwamu, barang dagangan yang ada dan uang harta yang masih yang masih berjalan untuk digunakan dagang, itu kemudian dikurskan, dihitung dan dikurskan dengan emas atau perak, sesuai dengan yang berlaku. Jadi misalnya seseorang berdagang mulai bulan Safar misalnya. Mulai bulan Safar dia mulai berdagang apa? Misalnya berdagang pakaian. Mulai bulan Safar. Yang dipakai kalender Hijriah tentu saja. Mulai bulan Safar, kemudian pada bulan Safar berikutnya, maka dia kemudian menghitung, karena ini namanya sudah haul. Sudah haul. Dihitung seluruh
barang yang ada di tokonya yang masih ada ataupun yang sudah terjual tapi masih terhutang oleh orang, atau misalnya atau uang yang ada di laci yang masih diputar, semuanya dihitung berapa jumlahnya. Apabila sudah mencapai nisab, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Nah, dan di sini dikuruskan dengan emas atau perak. Kalau yang berlaku pada waktu itu adalah emas, maka dikuruskan dengan emas. Jika yang berlaku itu perak, maka dikuruskan dengan perak. Kalau sudah nggak berlaku dua-duanya seperti pada masa sekarang ini, kita sudah tidak menggunakan emas dan perak dalam hal dalam transaksi itu tidak menggunakan emas dan perak. Dinar dan dirham tidak dipakai, tetapi kita memakai uang kertas atau uang logam. Maka dilihat apa dari dua nakat emas dan perak ini yang paling terakhir dipakai di negara kita. Apabila yang dipakai itu adalah emas, maka pakai emas. Kalau perak, maka pakai perak. Kursnya itu pakai emas atau perak. Dari sisi nisabnya dan juga dari sisi yang dikeluarkan, itu pakai emas. Jika perak, maka pakai perak. Bukan yang dikeluarkan itu adalah uang. Bukan uang yang dikeluarkan. Uang maksudnya bukan uang kertas atau rupiah atau uang logam, bukan itu yang dikeluarkan, tetapi emas atau perak. Itu yang dikeluarkan dari harta perdagangan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Penjelasan lebih rinci ini ada dalam kitab-kitab fikih. Bagi kita yang berdagang, hendaknya dia datang kepada ahlul ilmi untuk mempelajarinya secara mendalam agar dia bisa mengeluarkan zakat perdagangannya secara benar. Karena jika salah maka dia akan rugi. Pertama, zakat yang dikeluarkannya itu tidak sah. Yang kedua, dia akan kehilangan hartanya. Udah dia keluarkan menjadi hartanya berkurang, kemudian dianggap tidak sah dan nanti masih dia berdosa karenanya. Karena itu dia harus belajar secara khusus kepada ahlul ilmi. Karena ahkamuz zakah ini termasuk ilmu fardu ain inda wurudis sabab. Ilmu agama yang hukumnya fardu ain yang wajib dipelajari oleh setiap muslim ketika ada sebab. Kalau seseorang itu berdagang, maka dia wajib, setiap pedagang dia wajib untuk belajar tentang ahkamuz zakah fi malid tijarah, tentang hukum-hukum zakat, tentang zakat perdagangan. Secara khusus zakat perdagangan, bukan zakat secara umum. Kalau ada seseorang misalnya dia itu bertani, maka secara khusus dia wajib untuk belajar tentang ahkamuz zakah fi zuru, dalam pertanian atau fi thimar. Kalau ada seseorang itu beternak sapi atau kambing atau unta, maka wajib bagi dia untuk belajar tentang ahkamuz zakah terkait dengan zakat peternakan dan seterusnya. Bagi yang nggak beternak, nggak berdagang, terus nggak juga bertani, juga nggak punya emas, nggak punya perak, maka nggak wajib ain bagi dia untuk mempelajarinya. Misalnya kalian nggak punya apa-apa, juga nggak bekerja lagi dan sebagainya, maka itu di saat itu belum wajib kamu untuk mempelajari hukum-hukum terkait. Karena itu kita katakan bagi para jamaah yang dia beternak atau dia bertani atau dia memiliki emas dan perak atau dia berdagang, maka silahkan datang kepada ahlul ilmi untuk belajar secara khusus
tata cara pengeluaran zakat yang terkait. Karena jika tidak, maka apa yang dilakukannya itu akan sia-sia. Kenapa? Karena setiap amal yang dilakukan bertentangan dengan apa yang telah ditentukan oleh syara', maka fahuwa raddun ay mardudun. Rasulullah bersabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Setiap amal yang dilakukan yang enggak sesuai dengan agama kita, maka dia mardud, ditolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang berdagang setelah 1 tahun itu kemudian menghitung dan dikurskan dengan emas atau perak. Kalau di sini misalnya, di sini katanya pakai emas, maka dikurskan dengan emas, harga emas. Apakah emas yang dimilikinya itu sudah mencapai 20 dinar? Kalau perak nilainya itu sudah 20 dinar atau belum? Jika sudah mencapai, berarti sudah mencapai nisab, maka kemudian dikeluarkan rubu'ul usyri, yaitu 2,5%. 1/4 dari 1/10, artinya 2,5% dikeluarkan dari situ. Nah, jadi hitungannya pakai hitungan emas, yang dikeluarkan juga berupa emas sebagai zakat dari zakat perdagangan. Nah, ini secara global. Silahkan tadi jika memang berdagang, silahkan untuk mempelajarinya lebih lanjut. Qauluhu ta'ala wa mimma akhrajna lakum minal ard. Qila hadha amrun bi ikhrajil ushuri minas thimari wal hububi. Tadi kalau yang pertama, penggalan yang pertama itu tentang kewajiban zakat perdagangan. Kemudian penggalan yang berikutnya wa mimma akhrajna lakum minal ardi, dan dari apa yang telah kami keluarkan untuk kalian di bumi. Qila, ini dikatakan bahwa ini adalah perintah untuk mengeluarkan 1/10 dari buah-buahan dan biji-bijian. Jadi kalau pertanian itu kan ada 2. Hasil pertanian ada 2. Ada yang disebut dengan tadi zara atau zuru', yang dimaksud di sini adalah biji-bijian yang menjadi bahan makanan pokok. Ini kalau dalam mazhab Syafi'i, atau berupa buah-buahan. Yang dimaksud di sini kalau dalam mazhab Syafi'i adalah kurma dan anggur, 2. Ini kalau dalam mazhab Syafi'i seperti itu sudah ditentukan. Ada 2, yaitu tadi berupa biji-bijian yang merupakan bahan makanan pokok seperti padi, seperti jagung kalau di sini. Kalau di sana ya seperti gandum dengan berbagai macam jenisnya. Kemudian kalau buah-buahan yaitu tertentu pada kurma dan anggur. Itu namanya yang dimaksud sesuatu yang telah dikeluarkan oleh Allah dari bumi untuk kalian, untuk kita. Nah, yang dikeluarkan adalah 1/10. Jika nanti akan kita baca lagi, kemarin juga sudah kita singgung perbedaan antara apabila diairi dengan tanpa biaya, yaitu tada hujan dari air hujan atau air sungai yang mengalir tanpa biaya, dan antara yang pengairannya itu dengan menggunakan biaya. Itu ada perbedaan yang dikeluarkan, yaitu antara 10% dan 5%. Apabila berbiaya maka 5%, apabila tanpa biaya pengairannya maka yang wajib dikeluarkan adalah 10% atau al-usyru, yaitu 1/10.
Kalau dengan pengairan pakai biaya, maka separuh dari 1/10 atau 1/20, yaitu berapa? 5%. Wattafaqa ahlul ilmi ala ijabil usyri fin nakhili wal kurum. Para ulama telah sepakat tentang wajibnya 1/10 untuk kurma dan anggur. Kemarin kita jelaskan nakhl, kurma, karam itu adalah anggur. Wa fi ma yuqtatu minal hububi in kana masqiyan bima'is sama'i aw min nahrin yajril ma'u ilaihi min ghairi mu'natin. Bahwa wajib membayar 1/10 dari tadi kurma dan anggur, dan juga dalam hasil pertanian yang merupakan bahan makanan pokok dari biji-bijian. Apabila disirami atau diairi dengan air langit, artinya air hujan, atau dari sungai yang airnya itu mengalir ke tanaman tersebut tanpa biaya. Karena ada yang dari sungai, tetapi untuk mendatangkan air tersebut ke sawah dia butuh biaya. Dia butuh biaya dengan alat-alat tertentu, maka itu namanya bimu'nah. Pada dasarnya air sungai itu kan bisa dipakai oleh siapa saja tanpa harus membayar. Air laut, air sungai, siapapun yang mau untuk menggunakannya silahkan. Pada dasarnya kan seperti itu. Karena dia bukan milik seseorang, tetapi dia bisa dimanfaatkan oleh siapa saja dari kita. Tetapi untuk bisa mendatangkannya, karena sungainya jauh misalnya, atau sungainya di bawah, kemudian sawahnya ada di atas, untuk bisa membawa air itu ke sawah atau ke ladang, sebagian butuh biaya. Kalau membutuhkan biaya, maka nanti zakatnya adalah separuh dari apabila tanpa biaya, yaitu yang tadi kita sebutkan 5%, atau nisful usyri, separuh dari 1/10. Wa in kana masqiyan bisa qiyatin au binajjin fa fihi nisful usyri, seperti yang tadi sudah kita jelaskan. Apabila diairi dengan memakai biaya, maka separuh dari 1/10, yaitu 5%. Wakhtalafa ahlul ilmi fi siwan nakhl wal kurum. Nah, sekarang kita sebutkan perbedaan pendapat para ulama tentang hasil pertanian yang wajib dikeluarkan zakatnya. Kalau tadi kita kemukakan pendapat dalam mazhab Syafi'i yang tertentu, biji-bijian itu tertentu untuk bahan makanan pokok, buah-buahan itu tertentu untuk kurma dan anggur. Bagaimana dengan mazhab yang lain? Dikatakan bahwa para ulama berbeda pendapat tentang selain kurma dan anggur. Kalau kurma dan anggur semuanya sepakat. Tetapi untuk selain kurma dan anggur, di sini ada perbedaan pendapat, termasuk tentang biji-bijian. Itu juga ada perbedaan pendapat selain bahan makanan pokok. Fadhahaba qaumun ila annahu la usyra fi syai'in minha. Sebagian ulama seperti dalam mazhab Syafi'i enggak ada zakatnya untuk selain yang disebutkan itu. Untuk selain anggur dan kurma, untuk selain bahan makanan pokok enggak ada zakatnya. La usyra, tidak ada yang dikeluarkan 1/10 dari harta pertanian itu, enggak ada. Ini pendapat yang pertama. Wa huwa qaul Ibnu Abi Laila wa Syafi'i radhiyallahu anhuma. Ini adalah pendapat Ibnu Abi Laili dan juga Al-Imam Syafi'i, bahwa tertentu tadi selainnya itu enggak ada zakatnya. Wa qala Az-Zuhri wal Auza'i wa Malik radhiyallahu anhum.
Imam Auza'i termasuk juga mujtahid, tetapi madhabnya pernah diamalkan tetapi sudah nggak ada lagi. Az-Zuhri, Al-Auza'i dan Imam Malik radhiyallahu anhum, beliau mengatakan yajibu fi zaitun. Zakat juga wajib dalam zaitun. Karena dalam ayat yang kemarin itu disebut zaitun warumman. Menurut Imam Malik untuk buah zaitun itu juga wajib dikeluarkan zakatnya. Jadi tambah satu yaitu anggur, kemudian kurma, kemudian buah zaitun. Menurut Imam Malik, Az-Zuhri dan juga Al-Imam Al-Auza'i. Wa qala Abu Hanifah radhiyallahu anhu yajibu fi jami'il buquli wal khadrawati was thimar illa al hashisha wal hataba. Imam Abu Hanifah lebih luas lagi. Beliau mengatakan bahwasanya wajib zakat dalam semua sayur-mayur, sayur-sayuran. Orang yang bertani sayur-sayuran juga wajib mengeluarkan zakatnya. Dan semua buah-buahan, apapun itu buahnya, juga dia wajib untuk mengeluarkan zakatnya. Menurut siapa? Al-Imam Abu Hanifah. Kecuali rumput dan kayu bakar. Kalau ada orang nanam rumput, untuk apa nanam rumput? Ya bisa jadi dia nanam rumput untuk pakan ternak misalnya, dia tidak ada zakatnya. Demikian juga orang yang nanam kayu bakar untuk diambil sebagai kayu bakar, itu juga tidak ada zakatnya. Untuk selain itu, sayur-mayur berupa apapun, itu menurut Imam Abu Hanifah juga wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Wa kullu thamaratin aujabna fiha zakah fa innama yajibu bi buduwis salahi. Ini ketentuan yang lain. Bahwa setiap buah, kurma ataupun anggur, kalau dalam mazhab Syafi'i tadi yang kita pegangi, maka zakat itu wajib untuk dikeluarkan ketika sudah terlihat kelayakan untuk dikonsumsi. Sudah terlihat kelayakannya untuk dikonsumsi. Kalau masih belum layak untuk dikonsumsi kemudian sudah dipanen, maka berarti tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Kalau itu berupa buah-buahan yang ketika dia masak berubah warna, maka ketika dia sudah berubah warna, ketika dia muda warnanya hijau, ketika sudah matang menjadi merah atau menguning. Berarti ketika sudah merah atau menguning, berarti itu jika dipanen ada zakatnya. Itu untuk buah-buahan yang berubah warnanya ketika dia masak. Itu tandanya sudah layak untuk dikonsumsi. Kalau dia berupa sesuatu yang tidak berubah, warnanya tidak berubah ketika matang, ketika masak warnanya nggak berubah, maka dilihat apakah dia sudah menjadi empuk. Kalau dia muda masih keras, ketika dia sudah matang menjadi empuk, atau sudah banyak airnya, berarti sudah matang. Tidak harus keseluruhan, tetapi apabila sebagian itu sudah layak untuk dikonsumsi, maka itu sudah ketika itu sudah wajib dikeluarkan zakatnya. Misalnya dalam satu kebun tidak harus semuanya sudah merah atau semuanya sudah matang. Kalau sudah sebagian sudah merah, sudah matang maksudnya, maka itu berarti sudah dikatakan layak untuk dikonsumsi, dan apabila dipanen wajib dikeluarkan zakatnya. Tapi kalau masih muda-muda belum layak untuk dikonsumsi, sudah dipanen duluan, maka tidak ada zakatnya. Kalau berupa biji-bijian seperti misalnya jagung atau seperti padi seperti di daerah kita, maka dilihat apakah bijinya itu sudah mengeras atau belum.
Kalau sudah menjadi keras, karena kalau misalnya padi ketika dia masih muda lembek, tetapi ketika dia sudah layak untuk dipanen, dia akan mengeras. Jagung juga demikian. Ketika sudah mengeras bijinya, indastidadil habbi, maka berarti itu dikatakan layak konsumsi. Nah, di situ baru diwajibkan untuk zakat. Wa waqtul ikhraji ba'da lijtina'i wal jafaf. Waktu mengeluarkan zakatnya itu adalah setelah dipetik dan setelah dikeringkan. Bukan ketika masih berada di sawah, tetapi setelah dipanen, betul-betul sudah dipetik, sudah dipanen, kemudian sudah dibersihkan dari unsur-unsur yang lainnya, dari tangkainya dan sebagainya sudah dibersihkan. Itu baru dikeluarkan zakatnya. Wa kullu habbin aujabna fihi al-usyra fa waqtu wujubihi istidadul habbi. Sudah kita terangkan tadi. Kalau itu berupa biji-bijian, maka 1/10 yang wajib dikeluarkan itu dikeluarkan setelah bijinya itu mengeras. Wa waqtul ikhraj ba'da diyasati wa tanqiyah. Kalau buah-buahan tadi setelah dipetik dan sudah dikeringkan, kalau itu buah-buahan, kalau biji-bijian, bahan makanan pokok seperti misalnya padi, maka itu setelah dibersihkan. Nah, setelah dibersihkan dari tangkai-tangkainya. Saya ulangi lagi, kalau itu berupa buah-buahan seperti kurma dan anggur, maka zakat dikeluarkan setelah buah itu dipetik dan setelah kering. Tetapi kalau biji-bijian, bahan makanan pokok seperti padi, maka pertama setelah bijinya mengeras, yang kedua waktu pengeluarannya adalah setelah dibersihkan. Setelah dibersihkan dari yang lain. Kalau padi sudah nggak ada tangkai-tangkainya, damennya, sebagainya, semuanya sudah dibersihkan, baru dikeluarkan zakatnya. Wala yajibul usyru fi syai'in minha hatta tablugha khamsata awsuq inda aktsari ahli ilmi. Dan tidak wajib mengeluarkan 1/10 dari semua itu sampai mencapai nisab, yaitu 5 wasak. Seperti yang tadi, yang kemarin sudah kita bahas. 5 wasak. 1 wasaknya sama dengan 60 sok. 1 soknya sama dengan 4 mud. 1 mudnya sama dengan segenggaman telapak tangan. Tetapi ini menggunakan soknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dikilogramkannya berapa? Ya tergantung berupa apa itu. Tentu kalau beras berbeda dengan jagung, berbeda dengan kurma, berbeda dengan anggur dan sebagainya. Maka kita tidak jelaskan rinciannya karena akan berbeda-beda satu dengan yang lain. Nah, silahkan nanti apa yang kamu tanam, maka bisa bertanya kepada ahlul ilmi. Hadirin rahimakumullah. Menurut sebagian ulama tadi, harus mencapai 5 wasak baru wajib dikeluarkan zakatnya. Tetapi inda Abi Hanifah, menurut Imam Abu Hanifah rahimahullah, yajibu fi kulli qalilin wa katsirin minha. Sedikit atau banyak hasil dari pertanian itu, baik itu berupa buah-buahan atau biji-bijian, itu wajib dikeluarkan zakatnya. Meskipun sedikit, tidak sampai 5 wasak. Hadirin rahimakumullah. Sekarang kita beralih, Pak. Tadi yang kita baca itu tafsir Al-Baghawi. Sekarang kita beralih pada tafsir An-Nasafi. Qala An-Nasafi fi tafsirihi, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum ay min jiyadi maksubatikum
artinya hasil pekerjaan kalian, hasil kerja kalian yang baik. Itu min thayyibati ma kasabtum. Wa fihi dalilu wujubi zakati fi amwali tijarah. Dan dalam ayat ini, dalam ayat anfiqu min thayyibati ma kasabtum sampai di sini itu terdapat dalil tentang wajibnya zakat harta perdagangan. Nah, yang dimaksud ma kasabtum itu adalah tijarah. Wa mimma akhrajna lakum minal ardi minal habbi wath thamari wal ma'adin wa ghairiha. Dan dari apa yang telah kami keluarkan untuk kalian dari bumi, yang keluar dari bumi, yang dimaksud adalah zakat biji-bijian yang berupa bahan makanan pokok, kemudian buah-buahan, kemudian barang tambang. Barang tambang juga dari tanah. Emas, perak itu juga dari tanah. Tapi ma'din beda dengan rikaz. Kalau rikaz itu barang pendaman jahiliyah. Kalau ada seseorang misalnya dia mencangkul tanahnya, tiba-tiba dia mendapatkan sebuah gentong yang terbuat dari emas. Sudah gentongnya emas, isinya emas penuh lagi misalnya. Yang itu sudah tercetak dulu, sudah ketika dilihat, diteliti ternyata ada tahunnya, yang usianya itu sudah terpendam sejak sebelum Nabi hidup. Nah, berarti itu namanya apa? Namanya rikaz. Itu juga wajib dikeluarkan zakatnya. Kalau ma'din itu barang tambang yang berupa emas dan perak juga, yaitu yang dia belum berubah wujud, belum dibentuk, belum dicetak menjadi ini dan itu. Dia emasnya masih bertaburan, ya, masih seperti misalnya di Papua ada gunung yang isinya emas, atau di daerah-daerah yang lain di Indonesia ini namanya apa? Ma'din. Nah, ma'din. Nah, itu juga wajib dikeluarkan zakatnya. Wa taqdiru wa min thayyibati ma akhrajna lakum. Nah, takdirnya di sini juga min thayyibati ma akhrajna lakum. Takdir ayatnya. Karena sebelumnya itu kan disebutkan min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardi. Yang kedua enggak ada thayyibatnya. Tapi yang dimaksud di situ juga ada thayyibatnya. Wa mimma akhrajna artinya wa min thayyibati ma akhrajna lakum minal ardi. Hanya saja illa annahu khudhifa, hanya saja takdirnya itu dibuang. Kenapa? Lidzikri thayyibat, karena sudah disebutkan kata thayyibat pada sebelumnya. Pada penggalan ayat sebelumnya sudah disebutkan min thayyibati ma kasabtum, maka dalam penggalan berikutnya tentang hasil bumi itu tidak disebutkan lagi, tetapi yang dimaksud itu min thayyibati ma akhrajna lakum minal ardi. Wala tayammamul khabitha ay wala taqsidul malar radi. Janganlah kalian menuju pada harta yang buruk. Minhu tunfiqun, dari harta yang buruk itu kamu infakkan. Takhussunahu bil infak, kamu mengkhususkan yang kamu keluarkan untuk infak, untuk zakat itu adalah yang buruk. Wa huwa fi mahallil hali ay wala tayammamul khabitha munfiqina ay muqaddirina nafaqah. Ini dari sisi i'rabnya, yunfiqun itu kedudukannya sebagai hal, berarti fi mahallin nasbi sebagai hal, jumlah tunfiqun. Artinya wala tayammamul khabith, janganlah kalian menuju kepada harta-harta yang buruk yang kamu berinfak dengannya. Artinya kamu pilih yang buruk untuk kemudian kamu keluarkan untuk infak.
Qala al-Hisniyu. Terakhir qala al-Hisniyu fi kifayatil akhyar. Maksudnya adalah Taqiyuddin al-Hisni. Ada yang membaca al-Husni dalam kitabnya Kifayatul Akhyar. Kifayatul Akhyar ini syarah dari Ghayatil Ikhtisar Matan Abi Syuja. Dikatakan walau kanat masyiyatuhu sihahan au miradan lam tujzi al-maridatu wa kadza al-ma'ibatu liqaulihi ta'ala wala tayammamul khabitha minhu tunfiqun. Ini sisi lain ya, sisi lain pembahasannya, tetapi mengambil dari ayat wala tayammamul khabitha minhu tunfiqun ini untuk menjelaskan bahwa peternakan atau binatang ternak itu apabila dia sakit dengan sakit-sakit tertentu yang telah dijelaskan oleh para ulama, maka itu tidak mencukupi untuk dikeluarkan sebagai zakat. Atau misalnya ada aibnya, aib yang yang berpengaruh kepada daging dari binatang ternak tersebut. Ini juga menjadi tidak mencukupi, termasuk di sini untuk dijadikan sebagai binatang kurban. Itu tidak mencukupi apabila dia ada aib tertentu dan apabila dia sakit dengan sakit yang tertentu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian penjelasan tentang tafsir dari surat Al-Baqarah ayat 267. Berikutnya kita masih membahas seputar zakat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita semuanya sehingga kita bisa terus hadir istiqamah dalam majelis ilmu, kita mendapatkan manfaat tambahan ilmu, karena mencari tambahan ilmu adalah tanda keberuntungan bagi seseorang. Barakallahu fikum wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.